Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Menurut Tomlinson 2145, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 5 unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama ada konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat lingkungan belajar, yang kelima idealisme pendidik. Berikutnya ada yang pertama aspek konten. Pengertian aspek konten yaitu upaya untuk meluruskan situasi dan fenomena yang seharusnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, konten berisi pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil pelajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan aspek konten yaitu untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi konten, guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga ada contoh. Contohnya yaitu guru mengembangkan materi pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Misalnya, untuk peserta didik yang belum memahami konsep dasar, guru dapat memberikan materi yang lebih sederhana. Sedangkan, untuk peserta didik yang sudah memahami konsep dasar, guru dapat memberikan materi yang lebih kompleks. Aspek proses merupakan bantuan belajar dari pendidik dalam membantu peserta didik untuk mencapai target pembelajaran. Tujuan aspek proses. Tujuannya agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan dan mendukung pertumbuhan siswa secara individual. Contoh aspek proses, yaitu guru dapat mengajukan pertanyaan atau tantangan sebagai objek minat, sehingga mendorong peserta didik untuk mengenal berbagai kajian. Aspek produk. Aspek produk merujuk pada produk akhir atau karya yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran mereka. Tujuannya untuk merangsang kreativitas siswa dengan memungkinkan mereka menyajikan pemahaman mereka melalui berbagai produk kreatif seperti proyek seni, tulisan, atau presentasi. Produk akhir dapat berupa esai, artikel, seni visual, lukisan, atau karya seni lainnya. Aspek lingkungan belajar, yakni kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Tujuannya agar memastikan kemudahan akses terhadap sumber daya dan fasilitas pembelajaran untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran tanpa hambatan. Contohnya, guru dapat menyiapkan berbagai susunan tempat duduk peserta didik yang ditempelkan di papan pengumuman kelas sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Aspek idealisme pendidik. Idealisme guru mengacu pada keyakinan, nilai-nilai, dan komitmen guru untuk memberikan pendidikan yang bermakna, mendukung, dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik atau student center. Guru mengakui bahwa tiap-tiap peserta didik adalah unik, yaitu memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda.
Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan inklusif sebagai alternatif solusi yang dapat mengakomodasi berbagai keberagaman peserta didik. Dengan adanya idealisme dalam diri seseorang, pendidik memungkinkan kesadaran bahwa mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh dan sempurna. Maka, hal tersebut memantik terbentuknya alternatif solusi yang adaptif. Dengan menerapkan hal ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif, inklusif, dan penuh kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka. Contohnya, guru sebagai pendidik yang berdiferensiasi memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran daring untuk menyediakan materi tambahan, tugas online, dan sumber daya multimedia yang mendukung gaya belajar berbeda serta menggunakan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi kelas. Dengan menerapkan hal ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif, inklusif, dan penuh kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka. Contoh keragaman anak di kelas. Contoh keberagaman anak di kelas yang mencakup: pertama, perbedaan kemampuan akademik. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi daripada yang lain dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu perbedaan gaya belajar. Peserta didik dapat memiliki preferensi gaya belajar yang beragam, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga yaitu kepribadian. Setiap peserta didik memiliki kepribadian yang unik, yang bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman-teman dan belajar di kelas. Yang keempat yaitu perbedaan kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan khusus, seperti peserta didik dengan gangguan belajar atau siswa yang berkebutuhan khusus lainnya. Yang kelima yaitu latar belakang budaya. Setiap peserta didik mungkin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan ini dapat mempengaruhi pengalaman dan pemahaman mereka. Berdasarkan hasil deskripsi kesiapan belajar, peserta didik dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, yang kedua yaitu sedang berkembang, dan yang ketiga yaitu sudah berkembang. Untuk peserta didik dengan pemahaman konsep yang baru berkembang, memerlukan perhatian yang lebih banyak. Setiap peserta didik harus dipastikan bisa paham hingga bimbingan perlahan-lahan dikurangi atau teknik scaffolding. Untuk pemahaman peserta didik yang sedang berkembang, guru juga memfasilitasi tapi tidak secara detail seperti kategori 1. Dan pemahaman peserta didik yang sudah berkembang merupakan kelompok yang sudah mahir. Jadi, guru hanya sekedar mengonfirmasi jawabannya dan terus memberikan motivasi. Teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini akan dipaparkan 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori zone of proximal development. Yang keempat, teori learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Menurut teori Bronfenbrenner, anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Teori multiple intelligence. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama,
kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Selanjutnya ialah teori zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah zona atau gap antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial pada peserta didik. Maka dalam teori ini diyakini terdapat dua tahap perkembangan. Nah, tingkat perkembangan aktual sendiri tampak sebagai kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Dan sebaliknya, pada perkembangan potensial tampak sebagai kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan dibantu oleh orang dewasa, yang dalam hal ini adalah peran serta guru. Maka Zone of Proximal Development meyakini jika guru berperan sebagai pendamping yang membantu peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih optimal, yakni tingkat perkembangan aktual. Dan yang terakhir ialah teori learning modality. Learning modality atau modalitas dalam belajar berkaitan dengan tipe-tipe belajar peserta didik atau diintegrasikan sebagai gaya belajar peserta didik yang kemudian diklasifikasikan ke dalam bentuk 3 tipe, yakni gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual adalah kecenderungan gaya belajar yang menyerap dan mengingat informasi lebih baik melalui media yang disajikan dalam bentuk visual, seperti contohnya gambar ilustrasi, diagram, grafik, dan visualisasi lainnya. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah kecenderungan individu untuk lebih efektif menerima informasi melalui pendengaran. Peserta didik dengan gaya belajar ini dapat lebih baik menyerap materi, menyerap pembelajaran melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi, dan pendengaran aktif lainnya yang melibatkan percakapan verbal. Dan yang terakhir ialah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melibatkan preferensi individu untuk memahami informasi lebih efektif melalui pengalaman langsung, atau juga aktivitas fisik dan juga sentuhan. Maka, peserta didik dengan gaya belajar ini lebih baik belajar melalui praktek langsung, permainan peran, atau keterlibatan secara fisik.